Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib. Kalau bisa maksimal selalu lebih bagus. Alhamdulillah kita sudah melewati 27 malam. Juga baru pulang dari Tanah Suci. Di sana ibadahnya lebih banyak lagi. 2 kali qiyamul lailnya, taraweh sampai jam 10 malam, dilanjutkan setengah 12 sampai jam 2 atau lewat setengah 3. Masya Allah. Dan luar biasa banyaknya. Di jalan-jalan itu semuanya berlomba. Apa sih yang paling penting yang dijanjikan? Kalau kita simak hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan kepada Allah, janji Allah, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah, Allah ampuni semua dosanya yang lalu. Demikian juga man qoma, barang siapa yang berdiri, maksudnya sholat malam di bulan Ramadan ini dengan keyakinan ini perintah Allah, ini yang terbaik dari Allah, dan cuma mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, nggak ngarap apa-apa yang lain, maka diampuni dosanya yang lalu. Termasuk doa di Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah yang maha pemaaf. Bedanya dengan ghafur itu ditutupi, kalau pemaaf al-afu ini dihapuskan. Jadi Allah menjanjikan dihapuskan, tidak ada jejak-jejaknya dosa ini. Kenapa semuanya berkaitan dengan dosa? Karena yang membuat hidup kita berantakan, sengsara adalah dosa. Jadi yang membuat hidup kita jadi tidak enak, ribet, maisatan donka, sempit, adalah dosa kita. Jadi Allah tuh ingin membahagiakan kita dengan dihapus bahayanya. Begini ya, hidup bahagia kuncinya adalah iman dan amal soleh. Meninggal kita husnul khotimah ketika kita beriman dan beramal soleh. Teman kita dikubur adalah amal soleh. Kita masuk surga karena hati-hati nih, amal soleh tidak cukup untuk masuk ke surga. Jadi di akhirat itu kita tidak masuk neraka karena ampunan Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan, sampaikan kita ke surga. Sampaikan kita ke surga. Jadi sukses itu Ali Imran 185 ya, dijauhkan dari api neraka. Nah itu ampunan Allah.
Jadi ada yang masuk surga tuh, ada yang dicelup dulu di neraka, baru sesudah diimpaskan, baru dikesorgakan. Ada yang masuk surga nggak dicelup dulu, milih mending yang mana? Hah? Mau dicelup nggak? Jangan salah ngomong nih, bisa diijabah. Maka yang paling enak itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bisa masuk surga tanpa hisab? Ada sahabat-sahabat yang bisa masuk surga tanpa hisab. Saya doa minta supaya tidak usah dihisab, repot dihisab itu ya. Repot sekali, banyak hitungannya. Kalau nggak dihisab enak. Ya meminta walaupun banyak dosa. Baik. Jadi yang bahaya bagi kita itu apa? Aduh, nggak ada yang jawab gini. Jadi yang membahayakan kita siapa? Dosa pemerintah atau dosa diri sendiri? Dosa benyamuk setan Yahu atau diri sendiri? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Dosa atasan atau dosa diri sendiri? Dosa orang tua atau dosa diri sendiri? Yang membahayakan kita dosa pasangan hidup kita atau dosa diri sendiri? Bagus. Jadi yang harus kita pikirkan serius, dosa siapa? Kesalahan siapa? Makanya mengagumkan sekali itu yang waktunya sibuk aja mikirin dosa orang lain. Ini luar biasa ini. Nggak ada kerjaan sekali nih. Bukan tidak boleh, tapi kalau kita sibuk memikirkan dosa orang lain sampai lalai kepada dosa sendiri, itu kebodohan. Dosa orang lain nggak ada bahayanya buat kita. Orang nipu kita bahaya tidak? Takut salah jawabannya kan ya. Nyebut tidak bahaya bisa ketipu. Kalau orang nipu ke kita yang pasti binasa dia. Kita tergantung sikap kita. Kalau menyikapinya benar, kita nggak ada ruginya. Nah, makanya dalam berumah tangga nih ya, ada orang yang sangat sibuk memikirkan kesalahan istrinya atau suaminya. Bukan tidak boleh. Coba Bu, Ibu, mana ibu-ibu adakah? Mana yang berbahaya bagi emak-emak ini? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Yang mantap benar. Gak usah gitu jawabnya, itu emosi. Dosa diri sendiri. Allah tahu isi hatinya. Dosa diri sendiri, Bu. Kalau ibu menderita, pasti karena dosa diri sendiri. Bapak-bapak, para suami, mana yang membuat yang bahaya bagi kita? Dosa kesalahan istri atau dosa diri sendiri? Enak aja, enggak begitu. Dua-duanya. Dosa diri sendiri dan ada sebagian dosa istri yang kita pikul. Kenapa? Karena kita kepala keluarga. Kalau tidak serius memberi contoh, tidak mendidik, tidak melatih istrinya, pikul itu dosa. Pemimpin. Kalau gitu, saya mendingan jadi istri, sok aja. Memang begitu. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dosa diri sendiri? Satu, kita harus punya waktu untuk muhasabah diri. Ibu-ibu sering bercermin kan? Nggak jawab juga nggak apa-apa. Ini Ramadan hadirin.
Coba kalau bercermin, lihat ada yang jelek di cermin, yang dipecahkan cerminnya enggak. Memang mengagumkan ibu-ibu tuh, bangun tidur yang pertama dilihat cermin. Masih ada katanya. Udah gitu ke toilet, ngaca lagi. Keluar dari toilet, ngaca. Keluar dari rumah, jendela. Sebelum naik kendaraan, spion. Di dalam mobil, di dalam angkot, keluarin dari tasnya. Ngaca lagi. Aneh, nggak bosen? Harusnya bosen dong. Kamu lagi. Yang dicari apa? Yang dicari takut ada yang kurang. Takut lipstiknya ke hidung. Takut bulu matanya jadi bulu hidung palsu. Nah, dan kalau menemukan kesalahan, nggak ada rewel-rewelnya, nggak ada bela diri, yang ada adalah sibuk memperbaiki diri. Betul tidak? Ini keren banget. Kalau tidak cuma lihat topeng. Selama ini yang sibuk dievaluasi topeng, casing. Lebih mantap lagi kalau ibu rajin ngaca. Ini kamu yang pengen jadi bidadari sorga, emang pantas. Ini mata yang lihat HP melulu. Ini yang kerjanya ngomel. Kalau tiap ngaca yang dilihat adalah kelakuan diri, pasti beda tuh. Tidak semua orang punya kemampuan ini. Jadi bagusnya itikaf itu memang rada berat. Itikaf rame-rame begini ya. Di sini yang ini kaki orang, di sini leher orang. Tapi seninya di Daruto dia begini ya. Kenapa kok saya mimpi ke pabrik terasi misalkan? Ternyata di depan kaos kaki orang. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Cobalah tulis ya keburukan diriku. Kalau bisa ditulisnya yang tidak akan dibaca oleh orang lain, supaya jujur. Bekal kaget kita tuh nggak ada apa-apanya. Selama ini orang menghargai kita tuh menghargai casing, bungkus. Tapi kita suka ketipu seakan diri kita itu bungkus. Astagfirullah. Urut aja dari kepala ya. Ini pikiran saya ini ngaco, duniawi melulu, jarang ingat. Turun ke kening, ini sujud tuh nggak pernah benar, nggak pernah ingat Allah. Sujud, turun ke mata, astagfirullah, ini mata namanya mata scrolling, terus saja, nggak ada berhentinya. Ya, astagfirullah. Berapa banyak zina mata ini yang tidak halal sering dilihat. Kita biasa aja lihat iklan sampo, padahal itu aurat bagi kita, ya kan? Astagfirullah. Belum lagi sinis, ke telinga, hobi dengar yang sia-sia omongan orang. Turun lagi ke mulut, ini dia yang banyak menjerumuskan orang jadi ahli neraka. Sia-sia, pamer, sum'ah, ngejelekin orang, bohong, gibah, fitnah. Di sini nih. Turun lagi lihat tubuh, komplain terus dengan tubuh. Oh, nanti kalau lihat tubuh istighfar juga. Kenapa? Ini tubuh amanah Allah nih. Bukan cuman keluarga amanah, bukan cuman ilmu amanah, tubuh juga amanah. Berapa banyak orang yang tidak memperlakukan tubuh ini dengan baik. Halo? Ada ngobrol dengan orang yang memiliki ilmu agama, yang beliau sesudah dia, Ustadz,
kenapa ya subur gitu ya. Saya nggak nyebut gemuk ya. Wah, saya ini nggak ada waktu untuk olahraga. Ustadz, ini tubuh punya hak loh. Punya hak selain makan, minum, istirahat, bersih, dan digerakkan. Ngasih makan, apa ini? Kita ngasih makan apa aja ke tubuh ini, dituntut nanti di akhirat. Keperluan makan kita kan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Tidak ada riwayat sampai kenyang bungkang begitu. Dan makan itu hanya untuk menegakkan tubuh supaya kuat ibadah. Istighfar, ragil, raja giling yang selalu memamah biak. Terus nggak gayam, itu zolim loh ke diri. Kasihan kalau kita sering makan, ngemil terus, akibatnya insulin kita, pankreas mengeluarkan insulin supaya gula darahnya jadi normal. Ini capek tubuh tuh, harus diistirahatkan. Akibatnya jadi resisten insulinnya. Katanya begitu, saya bukan dokter ya. Saya pengen tahu aja kenapa kok sampai banyak penyakit pada tubuh kita. Secara syariat zolim ke tubuh ini, nggak ada istirahatnya, mengunyah terus, jalan tah diminum, gula terus, baru juga buka langsung gelegek sirup, kolak ya kan, selain korma langsung makan nasi, itu kan zolim ke tubuh, karena gulanya jadi spike katanya. Masalah tubuh kita harusnya bertahap. Makanya kalau lihat tubuh sendiri itu istighfar. Kita makan tapi nggak pakai ilmu. Jambar roti, ambil, masukin ke sini. Hidung tuh nggak tanggung jawab dengan tubuh kita ya kan? Benar tidak? Itu halu, makanan colek, ke sini dah. Dia nggak tanggung jawab ke tubuh kita. Lidah cuma segini, lewat dari lidah udah nggak ada rasanya tuh. Kita ngebela-belain lidah, ngebela-belain hidung, ngebela-belain mata, sampai zolim ke tubuh sendiri. Ini serius. Kalau ingat sunnah Nabi, para sahabat, badan tuh ringan. Kalau tubuh kita ini sehat, syariatnya oleh Allah dibuat ringan. Dari duduk berdiri itu gampang, ruku sujud itu ringan. Kemudian gerakan kita tuh jadi ringan. Tapi kalau kita segala digiling, nanti radang tubuh ini. Cirinya radang apa? Ya itu jadi boyot ya. Maaf, jangan menilai orang lain ya. Tidur nggak nyaman, bangun tidur nggak enak, letih, lesu, lemah, nafas juga cuma sedikit, jalan sedikit, beneran. Saya mohon maaf ya, jangan menilai. Wah, si eta tah, diam ya. Jangan menilai orang lain ya. Nggak enak ceramah ini. Langsung pada tahan perut begitu. Jadi selama umroh kemarin saya belajar tentang supaya tidak zolim. Salah satu zolim ke tubuh itu katanya tubuh kita ini lingkaran perutnya jadi besar karena banyak lemak visceral. Ya bukan sok pinter ya. Saya udah nanya lemak visceral itu apa? Ya itu lemak-lemak, kan lemak di perut itu ada dua, yang di bawah kulit dan ada yang di dalam itu yang suka nyelimutin usus jadi kuning-kuning. Coba kalau lihat motong ayam gemuk ya kan, di ususnya tuh banyak lemak visceral, di livernya, di pankreasnya apa, jadi si tubuh tuh meradang, nggak enak, nafas juga nggak bagus, secara penampakan juga kurang gimana lah gitu ya. Saya nggak nyebut bentelu ya kan, tapi nggak enak, nggak diteruskan ini jadi pada tahan nafas begini. Ini harus tobat maksudnya hadirin.
Jangan-jangan Allah ngirim berbagai penyakit karena kita zolim ke diri ini. Nggak pernah belajar tentang makan yang benar. Halalan kita belajar, toyib tidak belajar. Emang banyak gula itu bagus? Enggak bagus. Emang banyak karbo itu bagus? Kalau tidak diperlukan tidak bagus. Kita makan nggak pakai ilmu, zolim ke tubuh ini. Mikir. Jadi pas ngaca teh astagfirullah ya Allah. Betapa lamanya tubuh ini saya zolimin. Untung di sini tidak ada yang merokok. Saya tidak berkaitan dengan hukum. Merokok zolim tidak kira-kira? Sederhananya gini, paru-paru ini sukanya dikasih asap yang jelek, kasih udara yang segar. Jawab. Nah, kalau ngisep rokok, itu jelas sekali kajian ilmiah, rokok itu tidak membawa kebaikan. Jadi setiap merokok, selain dia menghisap, di akhirat dihisab. Makan waktu, makan uang, makan tenaga, semuanya ada hitungannya. Demi Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun. Ke sini zolim, dikeluarkan itu ke orang lain zolim. Tidak semua orang ridho kalau kita menghapuskan asap rokok dan orang lain tidak nerima, tidak ridho, tapi dia tidak berani melarang kita dan dia doa, doanya diijabah tuh. Mikir. Kau bisa lihat kiri kanan Pak, jadi saya tahu nyari teman ya. Nunduk aja begini. Bagaimana dong kita lihat orang yang ngerokok, jangan dihina. Jangan diremehkan karena boleh jadi beliau pun sangat ingin berhenti. Cuma tidak semudah ceramah ini. Ya kan Pak? Tenang, nggak boleh lihat ke beliau ya. Begini hadirin, orang yang merokok aja udah menderita itu. Pengennya itu sengsara. Jadi kita yang tidak merokok, lihat yang merokok jangan merendahkan. Doakan kebaikan. Sing pahit, berhenti. Itu malah jadi kebaikan. Tapi kalau kita menghina, itu tidak menyelesaikan masalah, malah ngotorin hati kita. Betul? Husnuzonnya orang yang merokok tuh pengen berhenti, lagi berjuang. Ada juga yang memang tidak mau berhenti. Kalau rokok itu baik, itu bayi yang baru lahir. Ya, bayi sedot, enggak mau. Atau istrinya ya, ayo Bu, nenek rokok nek. Kalau yakin merokok itu baik, bagikan itu kakek, nenek, bayi, anak-anak kecil. Anak-anak sini, bagi. Enggak mau perokok tuh. Karena tahu itu tidak baik. Kan ada kakek-kakek lagi merokok, ditanya oleh cucunya, "Kek, lagi apa?" Lihat sendiri. Ngerokok nak, "Cuk, kek minta dong." "Hus, enggak boleh." "Kenapa kek?" "Bahaya tahu." Tuh si kakek aneh ya. Istighfar. Yang banyak minum gula ya, istighfar. Zolim tuh, gula itu kalau kebanyakan mesti tubuhnya tersakiti. Termasuk yang banyak makan tepung, wah, atau minyak jalantah dan sebagainya. Itu zolim itu, serius hadirin. Harus pakai ilmu makan ini. Ini saya bisa disebelin tukang gorengan ini hadirin. Bukan tidak boleh banyak, tidak boleh berlebihan. Jadi cukup lihat, pegang, enak nih ya. Saya sudah senior, jadi sudah harus lebih hati-hati. Tapi yang junior juga, kalau jarambah dari sekarang,
umur 30, 40 nanti sudah bermasalah tubuhnya. Istighfar. Jadi yang pertama adalah kita harus benar-benar evaluasi diri. 2, cara yang kedua kita bisa mengevaluasi diri adalah tadi muhasabah diri ya. Yang kedua adalah cermin diri. Apa itu artinya? Gunakan orang-orang terdekat dengan kita yang paling tahu banyak tentang kita untuk bisa memberitahu kekurangan kejelekan kita. Kalau para suami, istri yang digunakan. Orang tua, anak, orang tua minta ngasih tahu. Atau kalau istri minta suami memberitahu. Ini penting. Banyaknya orang alergi kepada koreksi. Padahal yang kita perlukan tuh koreksi. Coba, Bapak udah pakai jas, pakai dasi, di sini ada upil, nggak kelihatan. Apa yang kita perlukan? Kita mau tampil nih, yang ngoreksi, yang muji. Jawab. Terus ketemu dengan ini upil di sini 2 lagi ya. Kita nggak lihat. Maaf Pak, maaf. Ngomongin siapa ini? Minum. Biasanya kalau batuk yang siapin air. Ini gimana? Saya agak jet lag nih, ada ini jam segini di Mekah. Jam 1:30 ya. Tapi pas lagi tahajud juga. Jadi kalau kita udah gaya ada upil, yang kita butuhkan pujian atau koreksi yang jujur. Terus mau ngapain kita ketemu? Oh bos keren banget, jasnya bagus, wajahnya bercahaya. Nggak ada gunanya kalau upil dibiarin, betul tidak? Nggak ada gunanya pujian dari istri atau dari suami kalau membiarkan kejelekan kita. Yang kita perlukan tuh kita tahu yang jelek pada diri kita supaya kita bisa memperbaiki. Memang cara mengoreksinya ideal mah baik-baik ya. Sebetulnya Bapak tuh sudah keren Pak. Rapi, bersih, necis. Tinggal dikit aja. Tapi itu perkara sederhana. Upil. Nah, itu paling enak ya kan. Tapi yang agak enak. Deletak. Lihat hidung. Aduh. Jadi merasa upilan begini hati. Nah. Manfaatkan. Biasakan di rumah itu minta masukan. Dan kalau sudah diberikan koreksi, tidak usah bela diri. Karena yang membuat orang berhenti mengoreksi kita adalah kita sibuk bela diri. Terima kasih aja. Misalkan dikasih tahu, Pak itu upil. Saudara begini ya. Sebetulnya apa-apaan tinggal colek amberes, betul tidak? Hah? Dan berterima kasih, betul tidak? Apa perlunya? Gini, saudara itu sebetulnya tidak jelas penglihatannya. Udahlah, beresin masalah, berterima kasih. Bu, beritahu kekurangan dan kesalahan Papa. Yang benar, Papa sekarang sudah sadar, ingin memperbaiki diri. Sudah dengar ceramahnya. Pak, satu, ya Papa tuh orangnya mudah marah, emosional. Tunggu dulu Bu. Papa tuh tipe Umar bin Khattab. Ya enggak? Makin ngelantur udah error. Ya sudah tuh Pak, mangawe koma Bapak lah. Evaluasi diri, berterima kasih, balas dengan kebaikan. 3. Yang ketiga, berguru kepada yang lebih ahli. Jadi seperti kita sakit datang ke dokter.
Dokter lebih ahli dalam penyakit. Sebetulnya dengan kita datang aja dokter kayaknya udah tahu penyakit, ya. Oh, sakit apa ya? Ya udah, radang tenggorokan ya. Jadi dengan kita datang ke yang ahli, orang yang ahli itu bisa memberitahu kita. Nah, senangnya kita ketemu dengan orang-orang soleh, sebetulnya orang yang soleh itu bisa membuat kita menyadari kekurangan kita. Mungkin dengan keteladanannya, bisa jadi dengan ilmunya atau nasihatnya. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang maaf ya, akhlaknya lebih rendah, kita jadi soleh. Orang yang sholatnya cuman duhur, asar, maghrib, kumpul dengan yang tidak sholat. Syekh atau disebutnya juga ya enggak? Padahal dia juga minus. Benar. Jadi pentingnya kita ketemu dengan orang-orang yang lebih bagus akhlaknya, lebih bagus ilmunya, lebih bagus keyakinannya. Kita jadi membuat sadar diri nih posisi kita. Lihat keteladanannya, lihat ucapannya, ilmunya, nasihatnya, terupgrade diri kita. Serius hadirin. Kita ngimamin. Ternyata yang diimamin tidak ada yang ngerti. Walaupun kita ngacapruk ya, bebas sesuka ngaconya itu, nggak ada yang komplain dan nggak ada yang ngerti. Di belakang hafiz, mutkin, kita dikit aja salah, langsung ada koreksi. Itu nikmat dari Allah. Untungnya kita bergaul dengan orang yang standar akhlaknya, imannya, ilmunya lebih tinggi dari kita akan terupgrade. Bukan tidak boleh banyak teman yang belum bagus, tetapi kita harus punya teman dekat yang bisa membuat kita tahu positioning kita dan tahu apa yang harus kita perbaiki. 4, kita harus manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Bekal ada nih, seksi sebel ini. Akan ada orang yang nggak suka ke kita. Dan ini bagian rezeki dari Allah. Karena orang yang tidak suka ke kita, itu adalah orang yang dengan penuh perhatian, penuh kesungguhan, penuh pengorbanan, penuh kesetiaan, terus menerus mencari-cari kesalahan kita. Dan gratis. Luar biasa ini. Jarang kita menemukan orang sesetia dia. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Kemana-mana mengirimkan intel, cap 2 cula ya. Yang terus menyelidiki kekurangan kita. Bahkan dia membeberkannya. Supaya kita tahu kesalahan kita. Wow, ini mah harusnya kita kirim apa? Parcel. Parcel, bener. Beneran hadirin. Tapi saya juga nggak ngirim, deng. Harusnya kita berterima kasih. Dan nggak bahaya. Orang yang sebel ke kita tuh nggak bahaya. Yang bahaya tuh kita sebel ke dia, ya kan? Kalau kita benci ke orang lain, perasaan kita dia menderita. Enggak. Kita benci ke orang kayak kita pegang bara api. Perasaan kita dia yang kepanasan. Tidak. Tangan kita yang gosong. Jadi nggak ada bahayanya orang sebel ke kita. Yang bahaya tuh kita sebel ke orang lain. Ada juga yang berhak disebelin ya. Yang Allah tidak suka, kita harus ikut tidak suka. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka, dengerin aja. Apa hasil penyelidikannya? Gampang jawabannya mah, perbaiki diri saja. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nggak usah sibuk menjelaskan sama dia. Kalau dia nggak suka ke kita menjelaskan ke dia nggak ngepek. Karena emang udah nggak suka, ya. Dan perbaiki diri aja. 5.
Yang kelima, satu apa? Muhasabah diri. Dua, bercermin dari orang-orang dekat. Tiga, berguru atau berkumpul dengan orang-orang yang lebih bagus, lebih ahli. Empat, manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Jangan takut ya, tenang aja. Yang kelima, belajarlah dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini maaf ya, tanpa bermaksud buruk. Ini yang ada di sekeliling ini ilmu semuanya. Ada yang dermawan, ada yang punya makanan dua juga, kasih ya dua-duanya. Ada yang di level gitu, jangan-jangan saya di kantor korupsi waktu, korupsi kertas kantor, korupsi jam kantor. Kita lihat korupsi besar-besaran, padahal kita juga maling di kantor. Mungkin kita ngambil apa tuh yang jepitan kertas tuh, ya. Nah itu tidak halal kalau bukan punya kita. Apa bedanya kita dengan yang suka kita sebut-sebut, wah itu korupsi, kita juga kecil-kecilan ada korupsi. Lihat ini, terbuka berzina. Emang dibuka zina, kita emang gak zina juga, mata zina, pikiran, mulut. Apa yang kita lihat, kita dengar, itu jadi pelajaran. Jangan sibuk menilai orang lain, tapi sibuk belajar dari kejadian yang ada. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Sekarang kita sedang dipertontonkan di dunia ini kezoliman oleh dua negara yang zolim kepada salah satu negara yang saya dengar banyak menyebut nama Allah, yang bersyahadat, yang baca Quran, yang bersujud, yang mencintai Rasul. Jangan menyamakan ya. Kalau menyamakan ngisriwil dengan yang ini, saya khawatir nanti dituntut di sisi Allah ya. Memang secara penamaan ada Sunni, ada Syiah, tapi saya tidak paham banyak tentang hal ini karena saya tidak mendengar langsung dari yang bersangkutan ya. Tetapi yang saya dengar adalah menyebut nama Allah, bersyahadat, baca Quran, sujud. Jangan disamakan dengan yang pembantai, pembunuh, yang genosid. Nah, tidak boleh. Kita lihat semua ini. Betapa orang yang sombong, pemimpin sombong. Betapa orang-orang yang merasa jumawa oleh Allah mudah saja dibulak-balik. Benar tidak? Lebih baik kita belajar, kita evaluasi diri, kita doakan. Supaya yang hak itu jelas hak. Dan Allah memenangkan yang benar. Tapi kita bisa belajar, oh kesombongan seperti apa. Fir'aun, Abu Jahal, siapa lagi yang sombong-sombong tuh. Akhirnya pasti dibinasakan oleh Allah. Semua itu makhluk Allah termasuk kita. Orang yang mati bukan karena bom. Orang mati karena sudah waktunya, hanya lewat bomnya aja. Kita juga mati nanti. Kita doakan semoga orang-orang yang beriman teguh diberikan kekuatan, kemenangan, dan yang zalim itu oleh Allah dicerai-beraikan kemampuannya. Ditampakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang hak kita bisa menapaki, yang batil kita bisa menjauhi. Amin ya rabbal alamin. Silakan, akan ada pertanyaan. Adakah? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah mencoba untuk muhasabah, tetapi hasilnya justru saya semakin takut karena memang saya merasa dosa-dosa saya sangat banyak gitu. Tapi justru ini menyebabkan saya nelongso. Nelongso? Nelangsa gitu. Kemudian
malu sekali kepada Allah, sehingga malah saya justru malah takut itu, malah tidak berani ngomong apa-apa sama Allah gitu. Ini gimana? Semakin gelisah saya justru dengan cara-cara saya mencoba mencari kelemahan diri saya. Terima kasih. Baik, sebetulnya karunia Allah Pak, kalau Bapak iso nelongso, yo, karena ini dicatat oleh malaikat, astagfirullahaladzim. Enggak semua orang dibukakan oleh Allah hatinya Pak. Tinggal satu tahap lagi, berbaik sangka ke Allah. Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kita hanya sibuk dengan dosa, enggak ingat ampunan Allah, kita buruk sangka. Itu yang bikin tomboh nelongso. Yo, ojo ngono. Kalau ingat dosa, ingat dosa, ingat ampunan Allah lebih luas. Nah, kalau kita enggak ingat ampunan Allah, pasti mentok di sana. Dan ini membuat kita tidak berhasil tobat. Minta ampun Pak. Karena ampunan Allah lebih besar, lebih luas daripada dosa kita. Nah, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau Bapak udah bisa buka dosa, itu udah nikmat. Karena sebagian orang itu nggak bisa buka, bahkan tidak merasa berdosa. Ketika ditanya, Abi harus tobat, dosa saya apa? Oh, itu apa sekali itu. Karena dia ketutup. Ciri orang yang mau diampuni Allah adalah dibuka hatinya. Nanti melihat dosa besar dulu, takut, aduh saya banyak dosa, ampun ya Allah ampun. Lama-lama dosa sedang juga jadi besar. Lama-lama dosa kecil juga jadi besar. Ampun ya Allah, lama-lama dia dosa halus aja jadi besar. Minta ampun, lama-lama tidak istighfar aja atau istighfar dia aja akan ditobatin. Astagfirullah, saya sudah istighfar tapi kok masih lagi-lagi. Lama-lama tidak beramal juga dia istighfar Pak. Duh, tadi saya ada orang perlu, kok saya enggak ngasih, padahal saya mampu. Udah bukan dosa lagi, tapi dia tidak beramal. Lama-lama dia istighfar karena dia tidak ingat Allah. Astagfirullah, saya tadi hampir 10 menit lupa kepadamu. Oh, nanti terus begitu. Akibatnya istighfar terus. Ya, selanjutnya. Ya, selang-selingnya belakang. Jadi lebaran teh kapan? Ya, silakan. Ya, izin bertanya terkait tadi kalau ada orang yang menyakiti kita, kita mengupayakan doa atau memberikan kebaikan. Tapi kan kita tadi harus membenci apa yang Allah benci. Jadi terkadang bingung batas kita boleh mendoakan keburukan itu untuk manusia, apakah misalnya ada yang kafir seperti tadi ya, pemimpin dunia yang zalim itu, atau misalnya kadang kita lihat di sosial media ada yang menghujat, mungkin mohon maaf pemerintah yang mana aja gitu ya, tapi buruk gitu, didoakan yang buruk-buruk, tapi kan masih muslim gitu. Jadi boleh nggak ya ikut mendoakan keburukan, atau lebih baik doakan kebaikan gitu kalau yang udah jelas muslim? Dan untuk yang kafir tadi apakah memang boleh didoakan yang buruk-buruk gitu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ini emosi. Kalau yang sudah melampaui batas kan ada juga doanya, ya. Ya, kalau itu lebih cepat matinya ya mudah-mudahan lebih aman dunia ini. Kalau ada saudara kita yang diberikan ujian memimpin, ya doakanlah supaya bisa memimpin dengan baik. Kalau itu doakan jelek, makin jelek nanti kita, ya kan. Makanya kalau tersisa satu doa nih tersisa. Kalau buat diri doa yang paling pol tobat. Ini waduh saya doa banyak, cuman boleh satu aja. Kalau buat diri tobat, minta ampun. Tapi kalau buat orang lain doakan pemimpin. Karena kalau pemimpin ini dengan izin Allah jadi baik, kita dapat kebaikan yang banyak. Ya, makasih ya. Ya Tat,
bertanya terkait pertanyaannya, yaitu bagaimana menemukan atau menganugerahkan tabah yang ikhlas untuk jadi sosok yang bisa diamalkan ke depannya untuk semuanya. Baik, makasih ya. Kalau mendengar orang bertanya, jangan dibanding-banding, karena yang ceramah ini tiap hari bunyi kayak gini ya. Ada yang jarang bicara, untuk merangkai kata juga tidak mudah ya. Jadi kita jadi inti pertanyaannya bagaimana supaya ikhlas gitu ya. Tabah dan ikhlas dan tawakal dan soleh. Itu ceramah 2 bulan kan ada. Saya ambil salah satu aja ya. Latihannya adalah latihan ikhlas. Sederhananya begini, latihan ikhlas itu latihan tidak usah cari saksi yang lain lah kalau mau berbuat sesuatu gitu. Ini sekarang lagi musim, bukan musim, saat-saatnya banyak itikaf. Ini sedang di mana-mana banyak itikaf. Mudah-mudahan benar-benar nyari pahala ya, karena ujiannya adalah posting. Ayo itikaf. Tuh lihat yang pada itikaf. Tidak sepenuhnya salah ya. Tapi bisa nggak sih libur postingan? 10 hari aja. Berpuas-puas hanya bersama Allah aja. Kan? Udahlah dunia nggak tahu kita itikaf juga nggak apa-apa. Ada orang juga nggak begitu peduli postingan kita ya nggak. Pertama nggak ada followernya ya. Terus mau apa juga orang lain tahu. Bisa nggak sih 10 hari terakhir yang tinggal beberapa hari ini, udahlah nggak usah posting amal kita. Kalau kira-kira itu bisa mencederai keikhlasan kita. Udah posting kan dari kemarin udah sebulan 27 hari. Coba bisa nggak libur posting gitu, jangan emosi. Libur posting tentang ibadah. Bisa enggak sih? Kenapa sih harus semua orang tahu? Kenapa enggak puas hanya Allah aja yang tahu? Kenapa harus segala diperlihatkan? Untuk apa? Kalau benar-benar kita ingin mencoba, kalau ada orang posting kita husnuzon, ya berbaik sangka ini dakwah nih, udahlah gitu aja. Tapi kalau kita mau posting, benar ini teh mau dakwah atau ingin diakui orang, ingin validasi, ingin diketahui, apa perlunya? Apa nggak cukup waqafa billahi syahida? Nah ini cobalah lagi itikaf ini. Nggak usah ini jam 2 langsung posting, jam 2 hadirin, kekuatan iman lah ya. Lagi tahajud Allah malulah ya. Mau sampai kapan hidup mengabdi kepada followers, subscriber? Tuhan kita tuh Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Jadi kapan nih Idul Fitri? Semuanya sama ya, 1 Syawal, bagus. Kalau nanti ada perbedaan, biasa saja ya. Kita hormati, semuanya ingin dapat ridho Allah. Cuma tiap orang punya kebagian ilmunya beragam. Dan yang punya sorga itu adalah Allah. Yang menentukan diterima tidaknya amal itu adalah Allah. Sekali lagi ini penutup, kalau ada perbedaan pendapat dalam umat Islam, diantaranya khilafiyah, dan kita bukan orang yang memiliki ilmu yang memadai, satu, diam, jangan banyak komentar. Orang bodoh banyak komentar adalah banyak nafsunya.
lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. 2. Belajar. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Jangan bertindak tanpa ilmu. Belajar dengan niat ikhlas. 3. Pilih salah satu yang paling kita yakini, yang paling menenteramkan. 4. Hormati pilihan saudara kita. Sebagaimana kita punya hak memilih, saudara kita juga punya hak memilih, bukan cuman kita. Dan hormati, sebagaimana kita juga ingin dihormati. Dan yang kelima, doakan supaya semuanya dapat petunjuk dan diterima oleh Allah. Nah, di mana bertengkarnya? Bertengkar itu pasti karena nafsu. Nafsu yang merasa diri paling benar. Kalau merasa benar, sampaikan saja tanpa harus menghina. Jangan-jangan di sisi Allah yang dihina itu malah yang lebih baik, ya. Dan kalau kita berada di posisi yang berbeda, boleh jadi kita juga berbeda. Karena tiap orang dapat sekolah di mana itu menentukan bagaimana dia bersikap. Mudah-mudahan kita lebih bijaksana menyikapi aneka perbedaan ini, ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua jamaah yang menyimak. Masya Allah, semoga Allah menerima semua ibadah kita. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna sholatana, taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Terimalah semua amal-amal kami ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya arhamar rahimin, ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.